Sesuai tema kita pada malam hari ini, memahami tabarruk. Tahu tabarruk? Tahu? Tahu ibu-ibu tabarruk? Hah? Enggak tahu? Tahu. Alhamdulillah. Tabarruk itu mengambil barokah. Itu tabarruk. Kita kesini ngambil barokah. Cari duit tapi cari berkahnya. Cari harta, cari berkah. Mau menikah, cari berkah. Punya anak, pengen dapat berkah. Semuanya tidak luput dari berkah. Percuma kita punya segalanya tapi tidak ada berkah. Dikatakan qalilun barakah afdal minal katsir ma fihi barakah. Sedikit ada berkahnya lebih baik daripada banyak tidak ada barokah. Kira-kira pilih sedikit ada berkah atau banyak nggak ada berkah? Pilih banyak dan berkah, ya kan? Tapi kalau nggak ada sedikit tapi barokah, itu lebih berkah. Berapa banyak orang 1 juta tidak berkah, nggak cukup makan sendirian. Tapi 100.000 berkah cukup sehari semalam. Sendiri juga soalnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita duduk di acara seperti ini mengharap dari sumbernya barokah. Jadi barokah itu ada sumbernya. Sumbernya siapa? Rasulullah. Ini sumbernya berkah. Makanya apapun yang kita bawa ke tempat ini pulang itu ada barokahnya. Siapa panutan kita untuk mengambil barokah? Tidak ada lain, panutan kita sahabat Nabi, panutan kita tabi'in, panutan kita para salafun salih. Mereka lah yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita mendapatkan barokah. Jadi bagi orang-orang yang baru-baru lahir ini, tahu baru-baru lahir, baru belajar, siapa suruh bagi-bagi telur di ceramah ini? Habis sudah telurnya sampai ke belakang, habis sudah. Ini ingkar janji semua ibu-ibu ini. Bilang tadi siap. Sisakan 3 Habib. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang baru lahir belajar di YouTube, belajar di Google, gurunya kada jelas, ngambil barokah haram bilangnya. Ngambil barokah syirik bilangnya. Nah ini naudzubillah min dzalik. Ini pemahaman yang salah, pemahaman yang sesat. Sebagaimana yang kita jelaskan pertemuan sebelumnya, masalah tawassul, berwasilah. Karena kita semua perlu wasilah, juga kita semua perlu barokah. Maka itu kita lihat kehidupan para sahabat. Kita lihat. Ini dalil kita, panutan kita, supaya kita bisa yakin dalam mengamalkan untuk mengambil berkah. Jangankan kepada Nabi Muhammad, mohon maaf, kita semua yang ada di sini itu saling memberikan berkah. Selagi ada la ilaha illallah Muhammadun, semuanya ada berkah, tidak ada yang dibeda-bedakan. Apalagi kepada sumbernya barokah Nabi Muhammad. Saya kasih contoh. Ini bukan contoh saja, dalil di kitab-kitab hadis, kitab Al-Imam Bukhari wal Muslim dan sunnah-sunnah kutubus sittah. Di antaranya ada satu sahabat yang bernama Yahya Az-Zimari. Beliau bercerita, saya bertemu dengan satu sahabat. Beliau ini tabi'in. Saya bertemu dengan satu sahabat Nabi Muhammad. Siapa itu sahabat? Definisi sahabat 4. Ketemu Nabi, hidup bersama Nabi dengan iman, berperang dengan Nabi, berperang bersama Nabi, dan meninggal dalam keadaan iman. Itu sahabat. Kalau yang tidak bertemu Nabi tapi beriman dan meninggal dalam keadaan beriman, walaupun berperang tapi nggak ketemu Nabi, namanya tabi'in. Dia berjumpa salah satu sahabat. Siapa nama sahabat tersebut?
Wathilah al-Asqa, Wathilah ibn al-Asqa. Ya, Wathilah ibn al-Asqa ini sahabat Nabi yang dulu pernah ikut membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ikut baiat. Orang ikut baiat itu nyentuh tangan atau tidak? Berbaiat itu nyentuh tangan atau tidak? Menyentuh tangan Nabi Muhammad. Beliau berbaiat dengan Nabi Muhammad. Maka sahabat tabi'in Yahya ini berkata kepada Wathilah, apakah kedua tanganmu ini telah pernah menyentuh Nabi Muhammad? Iya, saya menyentuhnya dengan kedua-duanya. Maka berikan tanganmu kepada kami agar kami mencium tangan tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Dicium tangannya oleh tabi'in, orang-orang alim, para aulia, para sulaha, dicium tangan sahabat. Kenapa? Karena tangan ini pernah berjabat tangan dengan Nabi Muhammad. Berarti orang ini ngambil berkah atau tidak? Ngambil berkah. Bahkan hadirin, ada seorang tabi'in, waktu itu beliau sakit, yang bernama Al-Imam Yazid Al-Aswad. Masuk ke rumahnya A'idin, yaitu seorang sahabat Wathilah bin Ibn al-Asqa, untuk menjenguk orang tersebut yang sedang sakit. Kata Yazid, ulurkan tanganmu. Diambil tangannya Wathilah, diusapkan kepada wajahnya, diusapkan ke dadanya. Tangan ini tangan yang telah menyentuh Nabi Muhammad, maka aku berharap Allah berikan kesembuhan kepadaku. Ini amaliyah para tabi'in, para sahabat, yang mana kita semua tidak lebih pintar, tidak lebih mulia daripada mereka. Ma'asyul hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Imam Abdurrahman bin Ruzin, beliau pernah bercerita, ribut benar belakang tuh. Ini kalau tidak berhenti, saya berhenti ceramah ini. 1, 2, dipadahi taqabbalallahu minkum. Selesai. Saya berhenti ceramah ya. Berisik benar. Udah jalan berisik, ibu-ibu berisik lagi. Ini sudah ceramah mutar-mutar ini. Sudah. Lanjut. Lupa kan? Ini Sayyidina Abdurrahman bin Ruzin, beliau bercerita, lama wasalna bidzabdah, kami berjalan sampai ke satu tempat namanya daerah Az-Zabdah. Ketika kami sampai di situ, ada beberapa teman berkata, hahuna, di sini ada sahabat Nabi Muhammad yang bernama Salamah ibn al-Aqwa. Di sini ada sahabat. Iya. Kalau begitu tunjukkan kami di mana rumahnya. Mereka rombongan ke rumah sahabat Nabi Salamah ibn al-Aqwa, dan mereka berkata di selah-selah obrolan mereka, ulurkan tanganmu, tanganmu yang telah pernah memegang tangan Nabi Muhammad. Dicium tangan Salamah ibn al-Aqwa, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan para sahabat. Kalau memang itu syirik, bid'ah, haram, tidak mungkin para sahabat memberikan tangan mereka untuk dicium. Bahkan tidak sampai di situ saja. Buka kitab Al-Imam Bukhari. Dalam kitab Bukhari, riwayat Al-Imam Suhaib meriwayatkan, beliau berkata, ra'aitu Aliyan, saya melihat Sayyidina Ali yugabbil yadal Abbas, beliau mencium kedua tangan Sayyidina Abbas, dan warijlaihi, dan juga beliau mencium kedua kaki Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib. Ini Sayyidina Ali. Saya mau tanya kepada para hadirin dan hadirat, Sayyidina Ali ini menantu Rasulullah. Sayyidina Ali ini salah satu sahabat yang dijamin surga, menantu Nabi, sepupu Nabi, dapat gelar Madinah, babul ilm, pintunya ilmu. Orang yang paling alim, sahabat yang paling alim. Diriwayatkan dalam kitab Bukhari, beliau mencium kedua tangan Abbas, pamannya Rasulullah, pamannya beliau juga, kedua kakinya juga dicium. Tangan dan kaki dicium. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Sekarang saya aneh bin ajaib,
ada orang tidak mau mencium tangan gurunya. Yang lebih parah lagi, yang mengharamkan ngambil barokah, mungkin dia tidak mencium kedua tangan ayah dan ibunya. Mungkin kita tidak boleh suudzon. Apa iya mencium tangan itu terlalu berlebihan? Tidak. Inilah sifat hati yang suudzon, berbaik sangka. Sesama muslim ada barokah, apalagi sama guru dan orang tua. Mencium tangan, bahkan beliau mencium kaki daripada Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib. Ini pekerjaan para sahabat, yang mana mereka tahu mana yang benar, mana yang salah. Kenapa saya katakan mereka lebih tahu? Karena mau kemana ini? Mana? Minum, pulang. Masuk. Kira mau diturunkan ya? Hadirin yang dimuliakan Allah, mereka ini muridnya Nabi. Muridnya Nabi itu paling alim. Zaman paling bagus zamannya sahabat yang paling afdal sahabatnya manusia yang paling mulia, manusia yang beriman hidup dengan kalau memang itu salah, pasti mereka tidak pernah memberikan kedua tangannya untuk diambil barokah. Karena barokah itu nyambung, hadirin. Ada seorang sahabat namanya Thabit. Thabit ini setiap kali bertemu Anas bin Malik. Tahu Anas bin Malik siapa? Anas bin Malik tahu siapa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu Anas bin Malik. Hah? Bukan tukang cincin kebun sayur, bukan. Anas bin Malik ini sahabat Nabi, berkhidmat dengan Nabi dari usia 10 tahun sampai 20 tahun. Berarti beliau khidmatnya 10 tahun. Tiap hari salaman sama Nabi, tiap hari matanya memandang Nabi Muhammad. Ini Thabit setiap kali berjumpa dengan Anas bin Malik, beliau katakan, berikan kedua tanganmu, aku menciumnya, karena tanganmu telah berjabat tangan dengan Nabi Muhammad. Dan izinkan aku mencium kedua matamu, karena kedua matamu telah memandang wajah indah Rasulullah. Barokah atau tidak? Barokah. Itulah namanya barokah. Jadi kita jangan salah paham dalam mengambil barokah. Di sini ada sanadnya, ada contohnya, ada dalilnya, dan semua itu dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat dan para tabi'in, yang mana mereka itu semuanya saya meyakini lebih alim daripada kita. Kenapa? Karena kita mengenal agama Allah, agama Nabi lewat mereka, lewat para salafun saleh, dan mereka mengamalkan hal-hal tersebut. Yang kedua saya contohkan bagaimana mereka mengambil barokah para sahabat Nabi. Dulu dikatakan ada satu sahabat perempuan namanya Asma binti Abi Bakar. Asma ini putri saya, salah. Ada putri saya Asma juga, nah itu. Salah sebut lagi. Asma binti Abi Bakar, saudara Aisyah, tapi beda ibu. Beda ibu. Asma ini ya punya anak, beliau menikah dengan sahabat yang bernama Zubair bin Awam. Ya, punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Ini Asma binti Abi Bakar, putrinya Abu Bakar. Beliau mengincar jubah Nabi Muhammad. Jubah. Ada yang mengincar nih? Adakah mengincar? 10 juta lepas sekarang. 10.000. Assalamualaikum aja. Hah? Setelah Siti Aisyah meninggal dunia, maka jubah Nabi dia yang simpan. Ditanya sama tabi'in, para sahabat, kenapa kau simpan jubah ini? Jubah ini, kata Asma binti Abi Bakar, setiap orang kampung sakit, jubah ini saya rendam, airnya saya minumkan kepada orang-orang yang sakit, maka Allah berikan kesembuhan. Syirik atau tidak? Syirik atau tidak? Barokah. Nahnu fi barakati Rasulillah. Yang menyembuhkan bukan air jubah, yang menyembuhkan Allah lewat perantara barokah Nabi Muhammad. Jadi cara memahaminya simpel. Kita minta sama Allah, Allah yang beri penyakit, Allah yang menyembuhkan, tapi ada perantaranya, barokah daripada Nabi Muhammad. Makanya sampean minta air sama alim ulama, sama habaib,
Ya, bukan air itu yang menyembuhkan, tapi Allah lewat perantara barokah doa yang dipanjatkan kepada Allah. Apalagi hal tersebut ada sangkut pautnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang ketiga, biar kita semakin kuat dalam saling mengambil barokah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu wadah, qadah namanya, qadahin Nabi, wadah yang biasa digunakan Nabi Muhammad untuk minum, wadah yang terbuat dari tanah liat, ya, cangkirnya Nabi Muhammad. Ada satu sahabat orang Mekkah yang bernama Sayyidina Abu Burdah. Ya, Abu Burdah ini ketika beliau datang ke kota Madinah, beliau ketemu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini sahabat Nabi Muhammad. Kata Abdullah bin Salam kepada Abi Burdah, "Wahai Abi Burdah, maukah engkau ke rumahku? Akan kuberikan air minum yang mana wadahnya dari tempat wadah yang biasa diminum Nabi Muhammad. Dan akan kutunjukkan di mana Nabi sholat, kamu sholat di situ." Luar biasa. Maka kata Abi Burdah, aku pun ke rumah Abdullah bin Salam, maka aku diberikan oleh beliau cangkir dan air minum yang mana cangkir itu dulu dipakai Nabi untuk meminum air minum yang telah bersentuhan dengan bibir mulia Rasulullah. Dan aku diajak tempat-tempat yang pernah di situ sholat Nabi Muhammad. Bahkan ada satu sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ketika beliau perjalanan dari Mekkah ke kota Madinah, beliau sempat istirahat, berhenti dalam satu tempat yang dulu juga Rasulullah pernah berhenti di situ. Maka kata Abu Musa, aku mau sholat dulu, sholat isya, sholat ba'diyah, sholat witir. Dan beliau sholat tidak bergerak. Satu rakaat baca 100 ayat daripada surah An-Nisa. Setelah salam beliau katakan, "Hai para sahabatku, hai para rombonganku, ketahuilah aku sholat di sini lama karena ini tempat sholatnya Nabi Muhammad. Dan demi Allah," kata Abu Musa, "kakiku tidak meleset di mana tempat injakan kaki Nabi Muhammad." Kenapa? Tabarrukan, mengambil barokah daripada tempat yang pernah disolati oleh Rasulullah. Mereka para sahabat, mereka orang alim, mereka orang yang dikenal sangat dekat dengan Allah, mustajabud doa, doa mereka selalu diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak kenal dengan Abdullah bin Umar bin Khattab? Ini Abdullah bin Umar bin Khattab, putra Sayyiduna Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab ini punya kebiasaan yang luar biasa, tapi suka melakukannya diam-diam. Ru'ya, beliau beberapa kali ketahuan kalau masjid lagi sepi, beliau tempelkan tangannya dan wajahnya ke mimbarnya Nabi Muhammad. Ditempelkan, diusapkan tangannya dan wajahnya di mimbar yang mana di situ Nabi menginjakkan kakinya duduk di mimbar tersebut. Setelah itu beberapa sahabat mereka juga mengikuti. Ketika masjid dalam keadaan kosong, mereka mengambil tongkat yang biasa dipakai Nabi untuk berkhutbah. Dari ujung tangan yang dipegang Nabi, tempat kayunya itu mereka usapkan ke wajah mereka, mereka usapkan di tangan mereka, lalu mereka menghadap kiblat, lalu mereka berdoa. Sebelum mereka berdoa, mereka mengusapkan tangan dan wajah mereka di kayu atau tempat khutbah itu apa namanya? Kayunya apa namanya? Tongkat. Susah banget tongkat. Tongkat itu diusap, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap doa mereka walaupun nggak pegang itu makbul. Hadirin sahabat, tapi karena mereka tahu pintu yang lebih cepat mengharapkan barokah kepada Allah lewat sumbernya barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada yang rambutnya panjang. Ada?
Kalau ibu-ibu jangan ditanya, nggak mungkin ibu-ibu botak kecuali kutuan. Ada yang rambutnya panjang di zaman Nabi, zaman sahabat sampai zaman tabiin. Ada satu sahabat namanya Aba Mahdzurah. Siapa? Aba Mahdzurah. Rambutnya itu panjang. Kata beberapa teman, cukurlah, potong. Ya, ke mana tuh? Baby shop kah? Apa lah? Barbershop. Oh, bukan baby shop. Ya, cukur. Nggak mau. Setiap kali disuruh cukur nggak mau. Akhirnya beliau mengutarakan alasan. Kalian tahu kenapa tidak saya cukur rambut saya? Rambutnya itu dia punya jambul. Jambul aja ini, jambul. Kalau yang lain dicukurnya. Jambulnya ini enggak. Jambulnya itu kalau beliau duduk, kalau beliau buka pecinya itu sampai ke tanah panjangnya. Ini jambul, ya. Kalau ibu-ibu poni ya. Kenapa tidak kau cukur? Mau tahu rahasianya? Saya tidak akan pernah mencukurnya sampai meninggal dunia karena jambul saya pernah disentuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah pegang jambulnya, pernah pegang kepalanya. Aku tidak mau menghilangkan bekas barokah daripada usapan tangan Nabi Muhammad. Apakah ini berlebihan sama Nabi Muhammad? Saya mau tanya, berlebihan atau tidak? Ini namanya orang pintar cari berkah. Kalau berlebihan itu Nabi Muhammad itu Tuhan, itu berlebihan. Makanya kata Rasulullah, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan berlebihan memuliakanku sampai seperti mereka mentuhankan Isa. Itu yang tidak boleh. Kalau kita memuji setiap malam, jangankan 40 malam sampai kiamat kita sholawatan, itu nggak bisa membalas budi Rasulullah. Kenapa? Karena kunci Allah, jalan Allah ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak dicukurnya. Ya, nih pegang, mau? Jangan cukur. Karena yakin. Ya kamu? Ini barokah. Dan di antara dalil yang terbesar yang mungkin kita sudah tahu semua, dalil barokah yang terbesar yang pernah dipraktekkan oleh para sahabat yang terbesar. Siapa sahabat yang paling mulia? Di antaranya Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau anaknya Abdullah mengusap mimbar Nabi cari barokah, Umar bin Khattab bukan lagi mimbar Nabi Muhammad. Beliau ketika menjabat menjadi khalifah 10 tahun lebih, beliau itu terbunuh. Beliau lagi sholat itu dibunuh. Dan beliau saking kuatnya, beliau itu sempat hidup 3 hari ditusuk dengan pisau yang beracun. Ya, luar biasa kalau kita ceritakan bagaimana wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Dan beliau masih kuat walaupun terbaring di atas kasur. Beliau masih sholat. Luka parah masih sholat. Sekarang kita kada berduit kada sholat, banyak masalah kada sholat. Bagaimana? Sakit gigi ndak sholat, semuanya serba kita tinggalkan sholat. Padahal sholat itulah pemecah masalah kita. Sayyidina Umar dijamin surga, lagi sekarat masih sholat. Ketika sebelum beliau meninggal dunia, detik-detik beliau meninggal dunia, beliau panggil putranya Abdullah. Abdullah sini, ya bah. Sekarang kamu ke rumah Ummul Mukminin. Siapa? Aisyah. Kau ke rumah Rasulullah, temui istrinya Nabi Muhammad. Katakan kepada Aisyah, Umar bin Khattab, jangan bilang presiden karena aku bukan presiden lagi. Jangan bilang khalifah karena aku saat ini sudah tidak menjabat lagi. Karena dia tahu mau meninggal dunia. Katakan kepada Aisyah, Umar bin Khattab, sahabatnya Nabi Muhammad, mau minta izin kalau meninggal dunia dimakamkan di samping kedua sahabatnya Rasulullah dan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Ya, mintakan izin. Kalau diizinkan alhamdulillah, kalau tidak diizinkan jangan dipaksa, kuburkan aku di pemakaman Baqi. Ini seorang pemimpin yang legowo,
yang hatinya luar biasa, didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya siapapun yang menjadi pemimpin kalau dia ikut metode didikan Nabi Muhammad, menjunjung tinggi syariat Allah Al-Qur'an, insyaallah Indonesia makmur. Indonesia bahagia, senang, jauh daripada bala dan musibah. Cari pemimpin yang takut kepada Allah, mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat Abdullah, izin sama Siti Aisyah. Umar ayahku minta izin. Apa kata Siti Aisyah? Ini ada pelajaran penting Bu, buat laki-laki dan ibu-ibu. Ini ada pelajaran yang paling penting. Kata Siti Aisyah pertama ketika mendengar permintaan Umar bin Khattab, kata Siti Aisyah, mohon maaf, sebelumnya saya yang kepengen dikuburkan di sini. Karena Nabi itu dikuburkan di tempat beliau meninggal, di kamar. Kenapa saya kepengen dikuburkan di sini? Kata Aisyah, Rasulullah suamiku, Abu Bakar ayahku. Aku kepengen dikuburkan di sini, tapi sudahlah, tidak apa-apa. Ini wanita yang soleha, yang hatinya luar biasa, lebih mementingkan urusan orang lain. Nah, ini ibu-ibu perlu dicontoh, ya, lebih mementingkan urusan, yang penting dapat baroh. Kalau memang Umar yang minta, aku berikan tempat makamku untuk Umar bin Khattab. Pulang Abdullah, wahai ayahku, kata Aisyah, engkau diizinkan untuk dimakamkan di situ. Syuf, lihat. Bapak-bapak, lihat apa kata Sayyidina Umar. Ibu-ibu, dengarkan apa jawaban Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar tahu beliau dapat izin untuk dimakamkan di samping kedua sahabatnya. Kata Sayyidina Umar, pertama kali yang beliau ucapkan, alhamdulillah, makana syai'un aham ilayya min dzalik. Ini perkataan Sayyidina Umar. Segala puji bagi Allah, tidak ada sesuatu yang paling kuharapkan di dunia ini kecuali dimakamkan di samping Nabi Muhammad. Itu tujuan utama Sayyidina Umar bin Khattab. Itu tujuan utamanya. Hal yang paling kuharapkan selama ku hidup ini, kepengen dimakamkan di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Akhirnya beliau dimakamkan di situ. Nah, ini mengambil barokah. Padahal Sayyidina Umar itu sudah termasuk penghuni surga. Bahkan beliau itu mertua Nabi Muhammad. Bahkan beliau itu setan aja takut. Setan takut sama Sayyidina Umar. Kenapa? Karena rasa takutnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Doanya mustajab. Berapa banyak ayat Al-Quran yang Allah turunkan karena pendapat Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi nggak usah kita bahas kemuliaan Sayyidina Umar, saking mulianya beliau. Tapi yang paling beliau harapkan apa? Kepengen dimakamkan di samping Nabi Muhammad. Kenapa? A'zamul barakah. Ingin mengambil keberkahan di atas keberkahan, dari sumber keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, ini untuk ibu-ibu, ingat ketika Sayyidina Umar dimakamkan di kamar Rasulullah, ada 3 makam. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Apa kata Siti Aisyah? Ini oleh-oleh ibu pulang malam ini ya. Oleh-olehnya kata Siti Aisyah, 50.000 kan ini? 2.000. Sempat tergoda juga. Ya Bu ya. Kata Siti Aisyah, dulu sebelum ada Umar di kamarku, dimakamkan di kamarku, aku ini bebas. Maksudnya ini di rumah. Kalau bahasa ibu-ibu, aku ini dasteran. Pakai daster tuh biasa. Terbuka aurat tuh biasa dalam rumah. Ya, buka jilbab, pakai daster itu biasa. Tapi semenjak Umar bin Khattab dimakamkan di kamar Rasulullah, ada 3 makam, ayahku, suamiku, Umar bin Khattab. Semenjak itu tidak pernah aku di rumah kecuali aku bercadar, pakai baju yang lebar, tertutup. Kalau bahasa kitanya kaos kaki sampai ke atas ini, jilbabnya, bajunya lebar, syar'i, bukan baju syar'i yang lekuk tubuh angka 8 itu, bukan. Kenapa? Haya min Umar. Haya, tahu haya? Malu. Saya malu dengan Sayyidina Umar. Ini menunjukkan orang mati itu tidak mati hanya berpindah tempat. Orang meninggal itu hanya masih memandang dan memperhatikan siapa yang ziarah di atas makam mereka. Nah, jadi untuk bapak-bapak semuanya, yakinlah kita mengambil barokah daripada sumbernya barokah.
dan ibu-ibu mudah-mudahan bisa meniru akhlaknya Sayyidatuna Aisyah. Insyaallah semuanya di bawah bendera Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan bapak-bapak insyaallah di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama-lama jatuh ini. Mudah-mudahan malam ini kita diberikan keberkahan oleh Allah melalui keberkahan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya yakin kita akan seyakin-yakinnya untuk saling mengambil barokah dan bertawassul kepada Allah melalui Nabi Muhammad dan para ulama-ulamanya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji wa sallallahu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil taqabbalallahu minkum